Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindra Ifitriana, mahasiswa Ekonomi Syariah Kampus Unusia Kedoya. Di video ini saya mau menjelaskan sedikit tentang laporan keuangan dan rasio keuangan bank syariah. Barangkali ada teman-teman yang belum paham tentang laporan keuangan, simak terus video ini ya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba atau keuntungan. Laba tidak hanya untuk kepentingan pemilik, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah tersebut. Laba bank syariah diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk memperoleh hasil yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat atau dana pihak ketiga, dana modal pemilik atau pendiri bank, maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut. Sedangkan laporan keuangan itu sendiri merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan atau financial statement yang sering disajikan meliputi laporan posisi keuangan atau statement of financial position, laporan laba rugi atau income statement, laporan arus kas atau cash flow, laporan ekuitas pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu tujuan laporan keuangan itu untuk apa sih? Yang pertama, laporan keuangan pada perusahaan sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu terutama dalam pengambilan keputusan di perusahaan tersebut. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait dapat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya demi perkembangan perusahaan itu sendiri. Lalu menurut Safyan Syafri Harahap, ia menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakainya untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain pemilik perusahaan itu sendiri, manajemen, investor, kreditor, dan juga pemerintah tentunya. Jenis laporan keuangan itu sendiri bermacam-macam ya, baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Menurut Munawir, ia menyatakan bahwa laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan modal, dan juga laba yang ditahan. Walaupun dalam prakteknya sering diikut sertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan arus kas, perhitungan harga pokok, maupun daftar-daftar lampiran lainnya. Laporan posisi keuangan. Laporan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Neraca menyajikan dalam data historical aktiva yang merupakan sumber operasi perusahaan yang dijalankan. Utang yaitu kewajiban perusahaan dan modal dari pemegang saham perusahaan. Nah, ini contoh dari laporan posisi keuangan saya ambil dari laporan keuangan Bank BRI Syariah. Di kolom sebelah kiri itu ada laporan beberapa pos itu ya, seperti aset, giro pada bank lain, penempatan Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek yang diperdagangkan, tagihan akseptasi, piutang murabahah, piutang istisna, piutang ijarah, dan pinjaman kord itu termasuk ke dalam aset perusahaan. Dan bisa kita lihat di kolom sebelah kanan dan kolom yang tengah itu perbandingan antara tahun 2018 dan juga tahun 2019. Lebih lanjutnya lagi, aset perusahaan yaitu ada pembiayaan mudharabah dan juga pembiayaan musyarakah. Itu juga masuk ke dalam aset perusahaan. Lalu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi informasi tentang keuntungan atau kerugian yang diderita oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Pada laporan ini menyajikan data pendapatan sebagai hasil usaha perusahaan dan beban sebagai pengeluaran operasional perusahaan. Laporan laba rugi mengukur kinerja keuangan perusahaan antara tanggal neraca. Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi menyediakan rincian pendapatan, beban, untung, dan rugi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Ini contoh dari laporan laba rugi Bank BRI Syariah ya. Itu tadi bisa kita lihat di kolom yang sebelah kiri itu ada pos-posnya, keterangan pos-posnya yaitu pendapatan dan beban operasional. Itu dia masuk ke dalam laporan laba rugi ya. Pendapatan operasionalnya bisa kita lihat ada pembentukan penyisihan kerugian, penurunan nilai aset produktif, pembentukan penyisihan kerugian, penurunan nilai aset non-produktif, juga pembalikan beban, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi. Juga ada beban operasional lainnya, itu bisa kita lihat agak kecil ya mungkin, seperti pendapatan beban pajak, juga jumlah laba rugi sebelum pajak, jumlah laba rugi dan operasi yang dilanjutkan, itu dia. Lalu ada laba rugi yang dapat didistribusikan, contohnya didistribusikan ke entitas induk. Juga ada laba rugi per saham dilusian. Tuh. Ini beberapa contoh laporan laba rugi, pos-posnya bisa kita lihat. Laba itu macam-macam ya. Ada laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, dan juga laba dari operasi berjalan. Laba kotor itu laba yang disebut juga sebagai margin kotor, merupakan selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Laba kotor mengindikasikan beberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produksinya. Lalu laba operasi atau earnings from operation merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi biasanya tidak mencakup biaya modal atau bunga dan pajak ya. Selanjutnya laba sebelum pajak, Laba sebelum pajak atau earning before tax merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan atau pajak penghasilan. Dan yang terakhir laba dari operasi berjalan atau earning from continuing operation merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba ini disebut juga laba sebelum pos-pos luar biasa dan operasi dalam penghentian. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya disebut daftar sumber dan penggunaan dana, menunjukkan asal kas diperoleh dan bagaimana digunakannya. Laporan perubahan posisi keuangan menyediakan latar belakang historis pada aliran dana tersebut. Laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu laporan perubahan modal kerja menyajikan data-data aktiva lancar dan utang lancar. Yang kedua, laporan arus kas menyajikan data-data mengenai arus kas dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan keuangan atau pembiayaan, dan saldo kas awal, serta saldo kas akhir. Selanjutnya, modal bank syariah. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik pada akhir tahun buku setelah dihitung keuntungannya yang didapat pada tahun tersebut. Pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan dividen. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. Selain itu, modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal. Hasilnya tentu saja bagi pemilik modal tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Jenis modal tersebut dapat dibagi dua jenis ya, yaitu modal inti dan pelengkap. Modal intinya terdiri dari modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
Lalu agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham tersebut dijual. Selanjutnya cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. Lalu cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. Lanjutannya lagi ada laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Lalu laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti. Dan yang terakhir, laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Yang terakhir, modal pelengkap. Modal pelengkap itu terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak, serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Contoh cadangan revaluasi aktiva tetap dan cadangan penghapusan aktiva yang diklarifikasikan. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai laporan keuangan dan rasio keuangan Bank Syariah. Barangkali video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.